kita semua, Bapak Ibu, para peserta kongres yang saya hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kembali di Balai Senat ini setelah kemarin sore sampai dengan mungkin hampir malam untuk pelaksanaan kongres hari pertama. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini nanti akan diawali di ruangan ini sidang pleno yang akan dimulai nanti sampai berakhir pada pukul 9.30. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, Kongres Pancasila keempat dengan tema strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan konstitusi Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pemaparan hasil penelitian kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Pancasila, uji koherensi dan korespondensi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk Undang-Undang Pasca Reformasi, tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Heri Santoso MHum. Kemudian pemaparan hasil penelitian UGM pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda oleh Dr. Daud Aris Tanudirja MA. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Andes Sindung Cahyati MHum. Kami silakan kepada moderator dan pembicara untuk menuju ke tempat yang sudah disiapkan di kursi depan. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Dr. Andes Sindung Cahyati MHum ini adalah Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada yang akan memandu pelaksanaan sidang pleno pada kesempatan pagi hari ini. Kami silakan Pak Sindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Bapak-Bapak. Mudah-mudahan istirahat semalam cukup bagus sehingga kita hari ini bisa memulai lembaran baru Kongres Pancasila. Kalau kemarin sungguh tidak hanya panitia, saya kira kalau panitia jelas nampasnya kemarin sesak karena harus mengatur jadwal demikian ketat, lebih-lebih ketika kemudian mundur dan mundur. Hari ini mudah-mudahan kita agak longgar dan dengan begitu apa yang kemarin kita bicarakan bersama mudah-mudahan bisa diendapkan dan nanti di sidang komisi nanti bisa dirumuskan dengan baik. Baiklah, hari ini, pagi ini saya ditugasi untuk mengawal sesi pagi, yaitu pembudayaan Pancasila, yang di sini sebenarnya nanti menyangkut dua aspek, yaitu pelembagaan secara kelembagaan, yang nanti banyak diungkap oleh Pak Heri dengan penelitiannya, hasil kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Karena nanti akan menyoroti sebenarnya apakah nilai-nilai Pancasila selama ini sudah terejawantahkan dalam sistem hukum nasional kita. Dan Pak Heri ini tidak main-main pekerjaannya menguji. Kita lihat nanti hasil ujiannya seperti apa, lulus atau tidak. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Dr. Daud Aris Tanudirja yang ada sehari-hari beliau di Fakultas Ilmu Budaya. Beliau adalah ketua tim peneliti UGM untuk riset unggulan strategi nasional yang kebetulan tahun ini memasuki tahun kedua, yang meneliti tentang
pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di era informatika yang ternyata memiliki dinamika dan problematikanya sendiri. Waktu yang disediakan untuk sesi pagi ini hingga 9.30, dan dari waktu ini saya kira kita cukup longgar. Namun demikian, dalam rangka menampung kesesakan yang kemarin tidak sempat disampaikan, kami mohon para narasumber presentasi tetap sekitar 20 menit, dan nanti remnya ini pakem karena kampasnya baru. Jadi sebelum 20 menit nanti akan saya ingatkan, dan kemudian waktu selebihnya nanti kita manfaatkan sebaik mungkin, seefisien mungkin untuk diskusi. Utamanya tentu terkait dengan hasil penelitian dua pakar ini. Saya persilakan Pak Eri Santoso M.Hum pertama untuk 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, kali ini tanggal 1 Juni, hari kelahiran Pancasila. Untuk itu saya pengen menularkan semangat serta sidang ini. Kalau nanti saya teriak Indonesia, kita jawab merdeka, Pancasila jaya. Setuju? Setuju. Mas-mas, mbak-mbak yang mengedarkan makalah dihentikan dulu. Siap? Indonesia? Ternyata yang merdeka masih separuh. Ini bukan kebetulan, sungguh-sungguh terjadi. Saya ulang lagi. Indonesia? 75%. Indonesia? Pancasila? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang melirik saya, Pak Heri, dari provokator. Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami menyampaikan hasil penelitian kami, dan ini kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang percaya kepada kami, karena biasanya gedung ini digunakan untuk ujian dulu, ujian doktor, kemudian promosi guru besar yang disaksikan oleh para tokoh UGM di sebelah kanan kita itu. Nah, kali ini kita akan menguji apakah hasil karya DPR dan pemerintah dalam rangka membuat undang-undang itu kira-kira lolos enggak kalau diuji secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Judul kami adalah uji koherensi. Koherensi itu keruntutan, korespondensi, kesesuaian dengan kenyataan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk undang-undang pasca reformasi. Kami batasi pasca reformasi. Kami dibantu oleh teman-teman peneliti. Kami perkenalkan, yang pertama Mas Surono. Tadi yang mengedarkan, Mas Surono mana Mas Surono? Nah ini Mas Surono luwes itu, peneliti sekaligus mengedarkan makalah yang dari antropologi. Kemudian yang kedua, berikutnya Mas Sulyanati, S2 Ilmu Hukum. Mas Sulyanati, beliau ini aktivis di KPU, tapi sekarang sedang menempuh S2 di Ilmu Hukum. Kemudian yang berikutnya lagi Mas Agung Widodo, ini seksi sibuk. Kemudian Mas Diasma, oh di paling belakang. Pokoknya kalau paling kecil itu mesti Diasma. Kalau dalam bahasa kami hampir mokso itu. Ini kami bisa dilihat profilnya dari filsafat, antropologi, ilmu hukum, sosiologi, dan ilmu hukum. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan filsafat, mungkin saya yang menjawab. Yang ilmu hukum dan seterusnya dari teman-teman hukum, yang sosial dari sosial. Ini penelitinya, yang penanggung jawab penelitian ini adalah Pak Sindung Cahyadi sebagai Kepala PSP. Jadi kalau ada apa-apa nanti yang nanggung Pak Sindung, yang jawab suku saya. Penanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan apa hasil penelitian kami.
Sekedar mengingatkan pada Kongres 2010 di Denpasar, Prof. Jawahir waktu itu mengingatkan, dari sampel, ini sampel sementara waktu itu teman-teman UI membuat sampel penelitian sementara, dari 80 sampel yang dijadikan sampel, 60 undang-undang yang disahkan di era reformasi menyebutkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara langsung di alinea pertama. Tapi terdapat sebagian undang-undang, kurang lebih 19 undang-undang, sama sekali tidak menyebutkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam konsiderannya. Jadi 19 undang-undang. Kemudian aktualisasi nilai Pancasila yang tidak sama sekali terakomodir dan cukup memprihatinkan adalah terjadinya peraturan daerah yang sekitar 23 perda di tingkat provinsi dan kabupaten tidak menyebut Pancasila. Ini bagi kami menjadi pertanyaan, apakah kalau menyebut Pancasila sudah identik Pancasilais? Ataukah kalau tidak menyebut Pancasila sudah identik tidak Pancasilais, atau dua-duanya? Nanti kita diskusikan. Sekedar mengingatkan, sosialisasi yang dilakukan MPR, amandemen itu telah mengalami amandemen 4 kali, sehingga perubahannya cukup signifikan. Bisa kita lihat lebih fokus. Nah, sebelum amandemen itu pembukaan ada, dan setelah amandemen pembukaan tetap dipertahankan. Tetapi batang tubuhnya dulu 16 bab, kemudian menjadi 21 bab. Dulu 37 pasal menjadi 73 pasal. Dulu 49 ayat menjadi 170 ayat. Dulu 4 pasal aturan peralihan, 3 pasal aturan peralihan, sekarang kemudian dulu 2 ayat aturan tambahan, sekarang tetap 2. Kalau dulu itu ada penjelasannya, jadi undang-undang sangat simpel, tetapi di belakang ada penjelasannya. Sekarang tidak ada penjelasannya. Mahasiswa protes, Pak, kok undang-undang dasar kita kok menjadi tidak jelas ya Pak ya? Ya karena tidak ada penjelasannya. Implikasi kenegaraannya bisa kita lihat, munculnya lembaga-lembaga baru. Di sana ada DPD, ada MK, kemudian Komisi Yudisial dan sebagainya. Ini implikasi kelembagaan. Nah, fokus penelitian kami adalah apakah undang-undang yang telah disahkan pasca reformasi telah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis jika diuji secara koherensi dan korespondensi, baik formil maupun material, artinya konteks dan konten dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pertanyaan kami kedua, adakah panduan penyusunan undang-undang yang menjamin koherensi itu dan korespondensi aktualisasi nilai Pancasila dalam penyusunan undang-undang? Ini pertanyaan penelitian kami. Metode yang kami gunakan ilmiah filosofis, studi kepustakaan, studi lapangannya meliputi FGD, wawancara mendalam, kemudian sedikit polling. Hasil penelitian kami begini. Mari Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, kita lihat. Ini data berapa jumlah undang-undang kita yang dihasilkan dari tahun 99 sampai 2012. Bagi saya ini sudah mengejutkan sekali. Saya mengatakan ini kita sudah kebanjiran undang-undang. Karena dalam periode sekian sudah dihasilkan 400-an lebih undang-undang. Uniknya lagi, antar lembaga tinggi negara yang terpercaya itu datanya belum dapat dipercaya. Bisa kita lihat data DPR, Setnek, dan Setkap yang kami update terakhir itu 22 Mei ya Mas ya, 22 Mei ternyata waktu yang bersamaan itu update-nya beda sekali. Coba kita lihat. Tahun 2005, data di DPR itu menyebutkan memproduksi 14 undang-undang, di Setnek 12, sementara Setkap 14. 2 undang-undang kok hilang itu loh. Kalau pasal dan ayat hilang jadi rame, ini undang-undang hilang malah nggak rame. Enggak, tentu ini bahasa pemaafnya adalah karena belum dicantumkan.
tapi ini serius menurut saya. Kemudian kita lihat tahun 2009 itu DPR di data resminya 34, kemudian Seknek 52, Setkap 52. Kemudian 2011 begitu seterusnya. Dari situ kelihatan bahwa DPR ini teman-teman punya kesempatan lowongan kerja ini karena updating data untuk IT-nya nggak update, sehingga kalau dibandingkan dengan Setnek dan Setkap ini agak kewalahan dan ini berbahaya untuk institusi publik. Catatan kritis kami, ada temuan adanya perbedaan jumlah undang-undang yang dihasilkan itu tentu saja menimbulkan beberapa tanda tanya. Terkait dengan keseriusan serta konsistensi lembaga-lembaga negara tersebut dalam mendokumentasikan dan menyosialisasikan undang-undang. Mohon maaf, mungkin Bapak-Bapak ada yang tahu satu undang-undang itu harganya berapa sekarang untuk dari RU sampai disahkan? Satu undang-undang ya? Sekitar 2-5 miliar, betul. Saya nggak tahu ini dirilis seluruh Indonesia, saya harus hati-hati. Kedua, ternyata ada pola pada awal jabatan DPR momen paling sedikit mengesahkan undang-undang. Jadi polanya 5 tahunan. Kalau pas dilantik, habis dilantik itu paling sedikit mengesahkan undang-undang. Ya maklum, baru penyesuaian kan. Semula dari artis, terus jadi legislator, semula jadi pelawak, terus jadi legislator, semula jadi legislator kan perlu penyesuaian. Maklum lah. Menjelang berakhir masa jabatan DPR, momen yang paling produktif mengesahkan undang-undang. Kita juga maklum. Karena seperti kemarin, Kampak 212 kemarin mungkin. Jadi 2 tahun pertama, terus 1 tahun puncak dan 2 tahun investasi ulang. Kemudian setiap tahun DPR, nah ini catatan dari teman-teman PSHK UI ya. Ini menarik karena dari DPR juga para komentator sudah mencatat bahwa setiap tahun DPR tidak pernah mencapai target prolegnas. Ada informasi target prolegnas itu per tahun 70. Kalau kita lihat datanya, para pengamat mencermati normal-normalnya 30-an lah kalau membuat target. Itu saja beberapa tahun terakhir tidak tercapai. Nah ini yang kemarin dikritisi oleh Pak Taufik, kemudian Pak Syafi'i bahwa kalau keuangan sudah menjadi keuangan yang maha kuasa, ini menjadi merepotkan sekali dalam mengatur negara ini. Coba kita lihat rekapitulasi undang-undang yang diperkarakan di MK. Kita bisa lihat yang paling bawah itu saja. Ini MK sudah bekerja sangat keras, tapi tumpukan perkaranya masih banyak. Kemudian tumpukan perkara belum sempat seluruhnya diselesaikan, muncul perkara-perkara baru. Nah kita lihat dari situ ada catatan kritis kami. Begitu banyaknya kasus undang-undang yang diperkarakan di MK, ada 679 kasus. Pertanyaan saya, ini belum demonya loh. Sekali demo biayanya berapa? Sekali uji materi biayanya berapa? Tidak ada biaya memang, tapi yang lainnya mesti ada. Begitu banyaknya kasus undang-undang yang masih dalam proses perkara di MK. Dan cukup berimbang antara permohonan judicial review, ini yang dikabulkan 106, tapi yang ditolak, kami tadi tanya sama teman-teman dari hukum, yang ditolak itu secara substansial itu 129, kemudian yang tidak diterima atau tidak memenuhi syarat itu 122. Artinya cukup berimbang. Catatan kritis kami yang lain di era reformasi ini, tapi kami dengan data per Oktober ya Mas ya, Oktober 2011 begini. 102 undang-undang yang diperkarakan ini ternyata 5 undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sama sekali. Salah satu diantaranya undang-undang BHP dulu yang cukup menyedot energi luar biasa. Sekarang sudah dirintis kembali RUU PT, Rencana Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kita sudah banyak mengkritisi jangan sampai rohnya RUU BHP diulang kembali ke RUU PT.
Tampaknya masukan-masukan cukup didengarkan, tapi kita agak khawatir memang karena perubahan sangat cepat di DPR itu. Kemudian 37 undang-undang dinyatakan beberapa pasal dan ayatnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini contoh sampel undang-undang. Ada yang undang-undang itu diperkarakan sampai 22 kali, 22 kasus. Dan itu pun lihat yang ketiga itu pengujian undang-undang nomor 30. Jadi kalau dikalkulasi 35 kasus. Satu undang-undang kok diperkarakan sampai 35 kasus itu loh. Ini contoh undang-undang yang tidak diterima atau ditolak. Catatan kritis kami. Ada sejumlah perbedaan pendapat tentang apakah suatu undang-undang telah koheren dengan nilai Pancasila dan apakah undang-undang selalu koheren dengan tuntutan masyarakat. Ada pluralitas pandangan tentang tafsir atas undang-undang. Dan di lain pihak ada unsur kepentingan yang kadang justru mendistorsi kualitas penafsiran atas undang-undang. Jadi ketika pembuat undang-undang membuat tafsir, masyarakat membuat tafsir sendiri, nanti MK membuat tafsir sendiri. Fakta juga menunjukkan bahwa beberapa keberatan masyarakat terbukti diafirmasi atau dikabulkan oleh MK. Berarti MK dalam hari ini bersepakat dengan apa yang diajukan oleh pemohon. Tapi masalahnya pemohon kan tidak seluruh representasi masyarakat. Ini yang menjadi masalah. Fakta lain juga menunjukkan tidak sedikit pendapat pemohon yang didalilkan, tidak dikabulkan dan atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami melakukan FGD dan wawancara mendalam. Kalau ditinjau dari aspek sosiologis, mengapa ini terjadi carut-marut undang-undang seperti ini? Beberapa undang-undang yang telah disahkan di era pasca reformasi diakui oleh peserta FGD dan narasumber belum sepenuhnya mampu mengartikulasikan kepentingan publik. Mohon maaf, saya harus sangat berhati-hati menggunakan istilah beberapa untuk tidak menyebut semuanya. Kalau wartawan senangnya semuanya atau mayoritas, saya sebagai peneliti harus menyatakan beberapa, sehingga saya tidak bisa diperkarakan dalam kasus seperti ini. Kalau menyebut semuanya itu batalnya. Kedua, penjaringan aspirasi dan partisipasi yang telah dilaksanakan lebih cenderung bersifat formalistik prosedural semata, belum substansial. Suatu rancangan undang-undang disosialisasikan di sini, kemudian dibawa ke DPR atau disahkan di sana. Apa yang disampaikan di sini, masyarakat bisa mengontrol nggak? Kemudian sampainya di DPR. Itu menjadi masalah tersendiri. Secara teoritis ada kaitan erat antara budaya politik dan hukum. Kalau karakter budaya politiknya, ini terputus nih. Jadi karakter budaya politiknya itu liberal, hukum yang dihasilkan juga sampel penelitian kami masih terbatas. Kemudian yang kedua, perlu memperkuat kelembagaan yang mampu menjadi pengembang dan penjaga gawang filsafat dan ideologi negara. Ketiga, perlu menjabarkan nilai Pancasila secara lebih rinci untuk dijadikan indikator dan pedoman bagi pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara di luar muatan materi Undang-Undang Dasar. Kemudian yang keempat, perlu political will dan bahasa yang sangat keras, revolusi hukum di Indonesia untuk menghindari kekacauan hukum yang lebih parah. Sekurang-kurangnya melalui penataan kembali substansi dan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Terakhir, perlu ada peer review maupun judicial assessment yang lebih substansial, bukan formal, prosedural terhadap undang-undang yang akan disahkan untuk mengurangi korban-korban lebih lanjut dari undang-undang yang disahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita tunggu diskusinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ibu Bapak sekalian, paparan dari Pak Heri Santoso, mewakili juga tim peneliti. Pertama-tama sebagai moderator saya memohonkan maaf karena pagi-pagi sudah disajikan kopi pahit. Betapa kita menghadapi masalah serius terkait dengan sistem hukum kita, peraturan perundangan yang apapun itu secara kantian itu harus kita patuhi. Padahal kalau ada unsur kontradiksi tentu kita jadi bingung.
Ini sebenarnya menunjukkan terjadinya proses dislokasi kesleo, tidak jumbuh antara proses formal sebagaimana proses legislasi itu dengan sebenarnya kepentingan nyata real yang harus diatur lewat peraturan perundangan. Kalau dalam masa Orde Baru kita dibanjiri inpres, saya yakin di sini ada lulusan SD inpres. Apa saja dijadikan instruksi presiden dan itu elemen yuridis yang dipakai untuk mengendalikan semua sistem. Dan di masa reformasi inpresnya itu sedikit sekali, tapi kita dibanjiri dengan undang-undang. Efeknya nanti dikaji Pak Heri jadi proposal yang berikutnya. Dibandingkan dengan dulu ketika banyak inpres sedikit undang-undang, dengan banyak undang-undang dan sedikit inpres, itu lebih bagus mana? Karena sekarang pun kayaknya kita mabuk undang-undang juga. Sampai sudah ada undang-undang Sidiknas, ini baru digodok undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang pendidikan keperawatan, undang-undang pendidikan, nanti silakan para guru mengajukan pendidikan keguruan. Kemudian nanti pokoknya jadi tidak jelas lagi mana yang harus diatur melalui undang-undang dan mana cukup peraturan pemerintah atau bahkan instruksi presiden. Saya kira kalau kaitannya pendidikan kedokteran cukup peraturan pemerintah. Mestinya tidak perlu undang-undang. Dan ini mungkin bisa ditelisik dan sekaligus kita bisa nanti melihat masa depan Pancasila itu seperti apa dari paparan Pak Daud yang mencoba menelisik dan menjajaki terkait dengan generasi muda pemilik masa depan Indonesia ini, Pancasila seperti apa proses yang terjadi. Monggo Pak Daud sama dengan Pak Heri 20 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sindung. Bapak Ibu sekalian, maaf. Jadi ini merupakan salah satu hasil yang dapat kami peroleh mengenai penelitian kami tentang pembudayaan Pancasila bagi generasi muda dalam era informatika, dan ini dilakukan oleh tim dari Pusat Kebudayaan Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri dari Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan Dirjen Dikti, ya, dalam hal ini DP2M, ya, melalui program riset unggulan strategis nasional. Nah, untuk menyingkat waktu, saya tidak akan menyebut satu persatu penelitian, tetapi di makalah saya sudah ada acknowledgement, jadi ada peneliti yang terlibat di dalam hal ini. Ya, jadi penelitian ini sebetulnya berangkat dari keprihatinan kami di Universitas Gadjah Mada bahwa Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara, seperti yang dinyatakan di Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ditetapkan sebagai jiwa seluruh bangsa, pandangan hidup dan kepribadian bangsa sesuai dengan yang ada dalam TAP MPR RI nomor 2 tahun 1978, dan juga beberapa pakar di luar internasional itu sudah menyebutkan bagaimana keunggulan dari Pancasila. Ada salah satu pakar yang mengatakan ini sebagai ideologi yang sangat religius dan sangat bersahabat. Tetapi mengapa seakan-akan dalam kehidupan yang sekarang ini Pancasila terlupakan dan tidak lagi jadi bagian dari kehidupan dan ciri budaya bangsa Indonesia? Nah, keprihatinan inilah yang kemudian mendorong kita untuk mencoba melihat kondisi yang ada dalam konteks generasi muda. Nah, sebetulnya ada apa dengan Pancasila? Dari berbagai kajian yang dilakukan, ada 3 hal utama yang tampaknya menjadi penyebab dari tidak dalam tanda petik populernya Pancasila dalam masyarakat sekarang. Yaitu adalah yang pertama, kegagalan pembudayaan yang boleh dikatakan dikaitkan dengan
salah cara pendidikan, artinya dalam jalurnya, dalam tujuan utamanya, ini sekarang cenderungnya adalah menyediakan tenaga kerja, bukan memanusiakan manusia. Sehingga skill itu yang diutamakan, ya. Sedang budi pekerti dan sebagainya itu agak disisihkan. Padahal ini yang bersifat ideologis sebetulnya. Tidak ada keteladanan. Ini yang kita lihat dari berbagai FGD yang kita lakukan dengan generasi muda. Mereka setiap hari diajarkan tentang Pancasila, tetapi mereka tidak melihat hal itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada kesenjangan antara pengetahuan yang diberikan dengan pengalaman yang mereka alami. Ini menunjukkan ada kesenjangan bagaimana pendidikan dalam tanda petik sekarang ini itu lebih mengadres atau ditujukan untuk hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang tidak nyata. Ya. Mungkin karena pengennya jadi pakar-pakar yang unggul di luar gitu. Sehingga tidak memperhatikan, bahkan universitas-universitas mengejar ranking daripada memecahkan masalah nyata di dalam masyarakat. Ya, ini sangat terasa. Kemudian ada reduksi Pancasila selama terutama periode Orde Baru. Ketika Pancasila itu kemudian menjadi identitas rejim atau Orde Baru, bukan identitas bangsa. Semua penafsiran Pancasila oleh Orde Baru yang belum tentu benar, itu kemudian dijadikan seolah-olah interpretasi tunggal dan penyelewengan atau dalam tanda petik atau perbedaan dengan tafsiran itu dianggap sebagai melanggar Pancasila. Ya, padahal ini tidak, ini hanya rezim saja dan itu berkaitan dengan legitimasi untuk tetap bertahan orde itu. Seakan-akan Pancasila adalah Orde Baru. Sehingga ketika Orde Baru ini runtuh, kemudian menganggap bahwa Pancasila juga runtuh. Karena terbawa oleh ini, situasi seperti itu. Sehingga orang sekarang hampir tidak mau menyebut Pancasila bahkan. Ya, ini kondisi yang terjadi. Kemudian juga dari faktor eksternal, masalah globalisasi. Kita digoyahkan dengan berbagai tawaran ideologi baru, entah itu konsumerisme dalam tanda petik, ekonomi liberal dan sebagainya. Nah, di sini kita mengalami kegoyahan karena kita lupa dengan akar-akar budaya kita yang sebetulnya juga sudah disebut di dalam Pancasila itu sendiri. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan salah persepsi tentang modernitas. Ya. Saya kira guru besar antropologi UI yaitu Pak Kuncoro Ningrat sudah lama menulis tentang ini. Apa perbedaannya modernitas dengan westernisasi?